Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ya Bunda, kenapa kita mengawali dengan hal demikian? Karena ya kita ingin terus menapaki jalan bahagia di dalam hidup kita ya. Dan kalau kita bicara tentang the path of happiness, ya jalan bahagia di dalam Al-Quran itu indah. Setidaknya didapati di 3 makro ini. Yang pertama adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Makanya dalam hidup kita ini take it easy. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan sebuah beban yang berat untuk kita lakukan, kecuali pasti mampu kita lakukan. Bahkan termasuk dalam urusan Quran. Allah mengingatkan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami enggak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu jadi susah. Justru turunkan Al-Quran itu hidup kita biar jadi gampang. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka di sini kita mendapati, ini baru sebagian cuplikan jalan kebahagiaan. Tapi intinya, bahagia itu tidak dirasakan sendirian. Bahagia itu kalau dirasakan bisa bareng-bareng, bisa sama-sama. Salah satunya adalah kepada sesama saudara kita kaum muslimin dan muslimah. Makanya ada sebuah doa di dalam Al-Quran itu yang bahasanya merefleksikan tentang bagaimana kita bahagia. Tapi kalau kita bahasanya dalam kaitan dengan sesama itu, agar kita bisa membangun bahagia dan saling membahagiakan, ada pesan dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Karena ketika itu beliau mengatakan bahwa hendaklah seorang mukmin mendapatkan darimu salasah, 3 bagian. Yang pertama, apabila engkau tidak memberikan manfaat kepadanya, maka janganlah membahayakan dia. Jadi kalau kita bahasanya nih, kadang-kadang suka mengabaikan hak-hak saudara seiman kita. Padahal kalau kita nggak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, maka jangan bahayakan. Kalau kita nggak bisa membahagiakan yang kedua, maka janganlah membuat dia sedih. Dan apabila engkau tidak memujinya, maka jangan pula engkau mencelanya. Ya. Maka insya Allah kalau ini bisa kita praktekin di dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka niscaya ini akan menjadi salah satu menghadirkan rasa bahagia di dalam hidup bersama. Ya, maksudnya bersama dengan saudara-saudara mukmin kita dimanapun mereka berada. Dan doanya, ya, bagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Inilah munajat yang perlu kita mintakan kepada Allah. Bahkan bahasanya, jangan sampai kita itu jadi orang yang bakhil dalam doa. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi kita nggak pernah doain orang-orang lain di luar diri kita. Maka di dalam kesempatan ini, apalagi di Ramadan, jangan sampai kita tadi nggak mendoakan saudara kita yang lain. Dan mendoakan, maka kalau kita open kamera itu kan harapannya ya, agar semuanya juga kemudian saling mendoakan, saling menatap. Seperti lihat Ayah Safarudin ini lagi, sementara Bunda Sri kayaknya lagi siap-siapin buat makan malam ini ya. Kemudian
Alhamdulillah Ustazah Siti Aisyah ini lagi nggak megangin anak nih. Ya Mama Devano, ya Alhamdulillah. Bunda Yusriani di Labuhan Batu, Sumut. Masya Allah, Barakallah. Dan juga Bunda Fitri, Alhamdulillah Ustazah Ulin yang juga sudah open kamera. Mudah-mudahan Insya Allah ya semuanya dalam keadaan sehat, saling mendoakan, ya. Saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain, ya. Dan Insya Allah inilah nikmatnya bersaudara. Kalau kita sudah nikmatnya bersaudara itu yang ada itu bawaannya kita pengen syukur aja gitu kan. Syukur kita dikenalkan dengan saudara kita yang baik. Syukur kita dihadirkan istilahnya brother and sister yang selalu bahasanya mengingatkan kita tentang surganya Allah. Gitu. Dan memang kaitan dengan apa yang akan kita sampaikan di malam hari ini adalah kita sudah sampai di huruf Shin. Ya. Dan Shin ini nggak ada pilihan yang menarik untuk yang lebih menarik selain membahas tentang syukur, karena syukur ini dalam keadaan apapun selalu kita bahas gitu ya. Maka kalau kita lihat ya, berbicara tentang syukur ini, maka kita bisa mulai dari sini bahwa kewajiban hamba terhadap Allah, kepada Allah terkait nikmat itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, karena kan kita ini nggak mungkin kita hidup kecuali kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Maka kewajiban seorang hamba itu yang pertama adalah tunduk kepadanya. Karena memang ya kalau nggak tunduk kepada Allah, kita mau tunduk kepada siapa lagi? Dan kemudian kita mencintainya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang bahkan ngasih kita hadiah aja, kan kita cinta kepada dia, ya nggak sih? Apalagi kalau yang ini ngasihnya terus-terusan. Bahkan bisa jadi kita sampai malu, sampai kepada, wah jangan dikasih lagi deh, karena apa? Saking karena kita nggak enakan gitu kan. Ya kayak di sini kemarin ada yang, Ustaz ayo mau jalan kemana kami temani gitu kan. Yang melihat ternyata salah satu yang cukup berhasil di sini, bahasanya kita kemudian diajak jalan. Ya, cuma kalau diajak jalan di sini kan ujung-ujungnya mall gitu ya. Ya jadi kalau nggak dibawa ke Hollywood Sign ya kita dibawanya ke mall yang ada di sekitaran ini. Ya kalau sudah kayak gitu apa? Biasanya kita belanjanya itu ingat hadiah. Oh pengen kasih hadiah yang di sana, pengen kasih hadiah di situ gitu ya. Tapi ketika kemudian, Ustaz besok mau pergi lagi nggak? Kita malu, karena apa? Udah diajakin kemarin. Ini kita kalau sama manusia aja gitu, apalagi sama Allah kan. Allah itu ngasih kita itu bahkan bukan cuma sehari dua hari. Bukan sekali dua kali, tapi berhari-hari berkali-kali. Setiap waktu. Makanya kita perlu ngakuin bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Ma'atakallah, apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kemudian kita akan sibuk memuji nikmatnya, memuji bahwa ini semua adalah karunia Allah SWT, dan kemudian tidak menggunakan nikmatnya itu untuk hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Tapi digunakan di dalam rangka untuk mendekat kepada Allah SWT. Baik, maka oleh karenanya bersyukur adalah kemantapan hati untuk mencintai yang memberi nikmat. Seluruh anggota tubuhnya bersemangat untuk mentaatinya, dan lisannya tiada berhenti untuk menyebutkan nama dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, kita perlu hati-hati karena ada di luaran sana, bahkan di dalam bahasa Al-Qur'an itu orang-orang yang tergolong golongan yang kanut, dan dia bukan orang yang bersyukur. Dari mana? Ini ayatnya. Quran surah Al-Adiyat, ya. Bahwa di dalam surah Al-Adiyat ayat 6 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat ingkar. Nah, pemaknaan kanut di sini tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Dan lebih jauh Imam Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan terkait dengan ayat ini. Ya'uddul misaib wa yansan ni'am. Orang yang kanut itu adalah yang dia terus-menerus menghitung musibah demi musibah. Ya'uddul misaib wa yansan ni'am.
lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah beri. Jadi dia cuma ngitungnya susahnya aja gitu. Seakan-akan kayak gambarkan Allah ngasih kebaikan sama dia gitu. Dan ini ternyata nggak gampang ya. Kadang-kadang kita tuh misalkan gini ya. Misalkan kita berada di sebuah pekerjaan, terus kita dapat salary ya yang kemudian kita dapati itu selama bertahun-tahun, tiba-tiba kemudian karena perusahaan sedang mengalami goncangan pemasukan ataupun income, pada akhirnya perlu dipenyesuaikan. Nah akhirnya apa? Wah, yang salary-nya tadi katakanlah, ya kalau di sini kan kalau lihat wajah-wajahnya ini rata-rata wajah-wajah penghasilan minimal 10 koma insya Allah ya. Amin. Ya, ini beneran doa ya, 10 koma, bukan yang tanggal 10 terus koma ya. Nah, jadi alhamdulillah. Apalagi Kang Abdul. Kang Abdul udah berapa puluh koma ya. Nah, jadi pas begitu kemudian dia sudah dapat 10 koma, tiba-tiba dia cuma basah gini karena keadaan perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja, maka teman-teman hanya akan difasilitasi pengganti transportnya 1 juta. Kira-kira rasanya gimana? Nah, dalam kondisi yang seperti itu, terus kita bilang, ih dasar perusahaan, kok kayak gitu banget ya? Padahal kan kita juga udah kerja. Lihat itu bisa terjebak jadi kanut. Jadi nggak bersyukur gitu. Akhirnya kita malah bongkar kejelekan perusahaan kita, tempat kerja kita. Padahal udah bertahun-tahun kita ada di situ. Dan ini kalau kata Babe Jamil itu, jangan sampai kita itu meludah di sumur yang airnya kita minum. Jangan sampai kita meludah di sumur yang airnya kita minum. Maksudnya apa? Ya kan kalau kita punya sumur, airnya kita minum, terus kita ludahin, ya itu namanya menghina. Maka kita nggak pengen jadi orang-orang yang berada dalam kategori kanut. Ya, tapi kita pengen tergolong menjadi min ahli syukur. Makanya Nabi SAW menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, lihatlah unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang berada di atas kalian. Karena apa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan begitu kamu nggak akan meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Nah, ini kunci nih agar kita bisa terus bersyukur itu kalau dalam urusan dunia. Walaupun kita misalkan tadi dikasih cuma dari sekian itu kemudian dapat sekian, masih mending dapat. Di luar sana ada tuh yang dia bahasanya kemudian bahkan langsung dirumahkan, nggak dikasih pesangon, nggak dikasih salary. Maka kalau kita kemudian masih kayak begitu, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang lebih bersyukur daripada orang yang sibuk menghitung-hitung musibah aja gitu. Sehingga dia melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT. Syukur itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepadanya dengan rasa cinta lahir maupun batin. Dan itu direalisasikan dalam ketaatan dan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah, washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Bahkan Allah menegaskan salah satu misi kita ada di atas muka bumi ini apa? Bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maka inilah
kondisi kebersyukuran yang perlu kita bangun. Dan Bapak Ibu, abang kakak semua yang dirahmati Allah SWT, lalu apa sih yang disebut dengan makna bersyukur? Secara bahasa mengakui kebaikan. Syakartulillah, mensyukuri nikmat Allah. Dan secara umum, bersyukur itu merasakan kecukupan pada yang sedikit. Lam yashkurul qalil wa lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan sedikit, maka dia nggak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Karena berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik dengan kebaikan yang diberikan, maka ini juga bisa diartikan bertambah dan berkembang. Bertambah, berkembang. Secara khusus, memperlihatkan pengaruh nikmat Allah pada kalbunya dengan beriman. Dan kemudian lisannya dengan pujian dan sanjungan, serta pada anggota tubuhnya dengan amal ibadah dan ketaatan. Dan lawan kata syukur adalah kufur. Kalau syukur itu mensyukuri nikmat, sedangkan kufur adalah mendustai atau mengingkari nikmat. Dan apa sih memang untungnya kalau kita bersyukur kepada Allah? Maka sebetulnya banyak ya, tapi ini nanti silakan boleh dilihat. Ya tadi ayat kita singgung, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, menggandengkan perintah mengingat Allah dengan perintah bersyukur padanya. Maka ini kan tentu dalam konteks mengingat dan bersyukur ini memiliki kedekatan. Dan ini tentu kedekatannya bukan cuma sekedar kedekatan biasa, tapi yang ini menghadirkan keutamaan. Yang kedua, jalan keimanan yang menjauhkan azabnya. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa kalian itu bahasanya ma yaf'alullahu bi'azabikum? Maka bahasanya ma yaf'alullahu bi'azabikum. Mengapa Allah akan mengazab kalian? Padahal kalian in syakartum wa amantum. Jikalau kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah SWT, maka enggak akan kita azab. Maka kita semakin bersyukur itu semakin dijauhkan azab dari Allah. Dan memang Allah ingin menguji siapakah hambanya yang paling baik. Dan bahkan Allah tambahin nikmatnya yang sudah diberikannya kepada orang yang bersyukur. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bahkan dia berpeluang menjadi kelompok hamba Allah yang elit. Pernah ada seorang itu berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ditanya Sayyidina Umar, kenapa engkau berdoa kayak gitu? Karena Allah menjanjikan qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada aku. Dan pada akhirnya kita memang salah satu di antara tujuan penciptaan di atas muka bumi adalah la'allakum tashkurun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kelompok manusia di dalam bersyukur itu ternyata terbagi dalam 3. Yang pertama yang dia mensyukuri nikmat dan memuji pemberinya. Ada yang mengingkari dan menyembunyikannya, dan bahkan ada yang berpura-pura. Termasuk orang bersyukur padahal bukan. Karena pengertian bersyukur itu tergantung dengan fondasi pengetahuannya. Mengenal nikmat, menerima nikmat, memuji Allah atas nikmat yang diberi. Maksudnya mengenal nikmat itu ya kita sadar nikmat itu Allah yang datengin. Maka seberapapun yang dikasih sama Allah kita terima. Dan pada akhirnya kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Nah, tinggal pertanyaannya, lalu bagaimanakah kiat kita agar bisa menjadi pribadi yang bersyukur? Apalagi di dalam momentum Ramadan ini. Maka ini yang pertama perlu kita hadirkan adalah bahwa ada 3 prinsip bersyukur. Yang pertama adalah, kalau kita lihat dalam ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Shalikin, asyukru yakunu bil qalb khudu'an wastikana. Syukur itu dengan hati. Dengan cara apa? Tunduk kepada Allah. Khudu' wastikana, dan dia tenang. Karena kalau memang apa yang Allah sudah takdirkan untuk dia, maka nggak akan pernah meleset. Nah, sementara wabil lisan, kita banyak mengakui sanaan wa'tirafan, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wabil jawarih ta'atan wa qiyadan, dan anggota badan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah SWT. Inilah 3 prinsip bersyukur.
Tinggal lalu gimana kita bisa jalaninnya. Maka kalau kita jalaninnya, ada rukun syukur yang lebih dalam diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin. Yang pertama adalah mengakui seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Enggak ada sekecil apapun nikmat itu kecuali adalah milik Allah. Ya, jadi yang pertama adalah mengakui seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Tidak ada sekecil apapun nikmat itu kecuali itu adalah punyanya Allah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu sampai bahasanya ada satu ayat yang diulang-ulang dalam Quran surat Ar-Rahman, yaitu apa? Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kalian dustakan? Tidaklah sekecil apapun nikmat itu kecuali dari Allah. Sehingga pada akhirnya dia nggak akan jadi orang yang sombong ataupun takabur. Maka yang pertama akui, yang kedua adalah bagaimana kita memuji. Ya, kalau kita protokol menjadi hamba kan ada menerima, mengadu, merayu. Nah, kalau dalam rukun syukur itu ada mengakui, yang kedua memuji. Memuji Allah atas nikmat tersebut, banyak memujinya dalam setiap keadaan nikmat yang diberikan. Rasulullah kalau melihat yang ia sukai, maka Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Rasulullah nggak suka, maka Rasulullah akan membacakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Berterima kasih dengan ketaatan dan penghargaan. Jadi pertama mengakui, yang kedua memuji, dan kemudian meminta tolong. Dan ini dengan memanfaatkan nikmat di dalam ketaatan. Maka kalau ini hadir, insya Allah inilah yang menjadi bagian apa yang kita sebut dengan rukun syukur. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT adalah jalan kemudahan bagaimana kita mempraktekkan syukur ini. Ya, adalah ketika dalam urusan dunia. Nah, ini ikhtisornya. Dianjurkan oleh Nabi itu untuk memandang ke bawah dan menyadari semua nikmat yang diperoleh itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan berdoalah kepada Allah agar membantu kita untuk dapat terus bersyukur kepadanya. Doa yang umum itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Meyakini bahwa ada nikmat Allah yang akan dihadirkan saat mendapatkan musibah. Karena seseorang pada akhirnya bisa bersyukur karena musibah bukan menimpa agama kita. Bersyukurlah karena masih ada musibah yang lebih berat dan meyakini musibah itu terjadi karena Allah sudah takdirkan. Ya, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sujud syukurlah saat mendapatkan nikmat yang baru didapatkan dan membudayakan melakukan jurnal syukur setiap hari. Dan sebagaimana tadi pertemuan kita di awal Al-Fakir sebutkan itu bagian-bagian dari jurnal syukur. Maka mudah-mudahan kalau kita bersyukur maka kita berpeluang untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah SWT, dekat dengan manusia, dan insya Allah dekat ke surganya Allah. Kalau mau fikir aku mitarik, insya Allah Al-Fakir cukupkan. Malam hari ini saya kembalikan lagi kepada Kak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah gurunaku atas materi yang sangat luar biasa ya. Dalam banget membahas tentang syukur. Masya Allah, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Masya Allah. Ayah bunda yang rahmati Allah, kira-kira akan ada yang ditanyakan ayah bunda? Nah, kalau tidak ada, mungkin kelas tidak akan lama-lama karena gurunda kita masih estafet nih aktivitasnya ya. Yang penting setengah jam tapi padat dalam Insya daging Allah. yang kita dapatkan ya, Masya Allah.
Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Kita doakan semoga guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan, Amin, senantiasa Allah amin. berikan kemudahan dalam dakwahnya dimanapun sedang berada, dan keluarga yang ditinggalkan semoga Allah tetap dampingi, Allah jagain, ya Amin disehatkan ya Rabbal alamin. semuanya, dan kita semuanya selaku santri-santrinya senantiasa istiqomah untuk belajar terus dengan gurunda kita semuanya. Oke, terima kasih Ustazi. Masya Allah di sela-sela kesibukannya nih, udah menyempatkan hadir kembali di kelas Ya, Holistik Abjadiyah Successful Ramadan. Dan ingat ayah bunda, perjalanan kita masih panjang ya. Sampai 27. Wah, tenang saja. Enggak habis hmm. di Ramadan, lanjut di Syawal. 3 negara. Ini hebat 3 negara ya. Indonesia, Amerika, Mekah, Madinah. Waduh, serem banget ini. Kelas Kok luar serem? biasa. Luar biasa tadi ya. Lama banget dan 3-4 negara nih yang akan kita tempuh nih. Masya Allah. Allah. Siap, siap, siap. Keberkahannya insya Allah nyampe ke kita ya bunda ya. Amin. Oke ya bunda yang rahmati Allah. Demikian mungkin kelas kita pada kesempatan malam hari ini. Malam nih kita ya. Kalau Ustadz pagi. Malam hari ini kita sama-sama akhiri dulu perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadi, terima kasih banyak. Dan seluruh Barakallahu keluarga fiik. besar Holistik Abjadiyah Sukses Ramadan, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali hari besok. Jangan lupa di jam yang sama, waktu yang sama. Sebelum nanti admin ngasih info perubahan tanggal ya ataupun perubahan jam. Oke, itu saja mungkin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertikaf di malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip 27. doa ya, titip doa di malam 27 yang Insya iktikaf di Allah. masjid di rumah. Masya Insya Allah titip doa Allah. dan doakan juga sahabat-sahabat yang ada di kelas Holistik Abjadiyah Successful Masya Ramadan. Allah, Ustaz. Ya, Allah, assalamualaikum Ustazi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi pamit. wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kesehatan. sadayana, nuhun sadayana. Tawa kata Sami-sami Kang Abdul. takbiran Bu Idra. Nanti aja Bu Fitri, ya Allah, tekuat tetah yang Iya. rendang. Bunda Ulin, Bunda Ulin hebat ya semuanya. Atur nuhun Atur Kang Abdul. nuhun. Hmm.